Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayat 10. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan menggunakan istilah akhir zaman. Saya lebih menggunakan akhir dari katakan sini hari-hari terakhir. Sebagaimana istilah ini dipakai oleh Paulus. Karena hari-hari terakhir itu eshat taish chemi rais. Hari-hari terakhir selalu berhubungan dengan masa-masa yang sukar, yaitu kairoi kalepoi. Kalau disebut hari-hari terakhir dengan masa-masa kesukaran, kita hidup sejaman seperti itu. Setelah masa anugerah, pagi tadi saya sampaikan tentang kasih karunia, sekarang kita menghadapi masa-masa kehidupan kita. Pada waktu zaman Paulus, kaum Gnostik itu baru memulai. Karena kaum Gnostik itu dari awal sampai sekarang berkembang terus. Sehingga pemahamannya tidak dapat dilacak. Apa yang dimaksudkan kaum Gnostik? Mengandalkan pengalaman spiritualnya dan pengalaman pribadinya. Dia tidak peduli dengan kehidupan yang lain, dia hanya peduli dengan pengalaman dirinya. Pokoknya begini, selalu kalau berbicara, dinasehati, berdiskusi, apalagi berdebat, dia akan mempertahankan menurut saya, pengalaman saya seperti ini. Ya sudah. Itu. Karenanya dengan jalan demikian mengapa Paulus menasehati anak rohaninya Timotius, hindarilah mereka. Jangan berdebat dengan mereka
Karena mereka tidak pernah membuka hatinya untuk menerima pendapat orang lain atau pandangan-pandangan baru selain dari pengalaman dirinya sendiri. Masa-masa yang sukar ini saya ingin menunjukkan bukan datangnya badai dan bukan datangnya virus ini, ya. Menurut saya ini fenomena alam. Dan fenomena itu selalu ingin ditafsirkan oleh manusia. Boleh-boleh saja menafsirkan, tapi jangan memaksakan pendapatmu, tafsiranmu kepada orang lain. Dan saya lebih melihat kesulitan itu adalah antar manusia, kehidupan manusia. Masa-masa yang sukar adalah kehidupan kita sesama manusia. Sehingga manusia sekarang sulit sekali menemukan teman yang jujur, teman yang setia, orang yang baik, sulit. Ini masa sukar. Jangankan di luar rumahmu, di dalam keluargamu antara orang tua dan anak pun sulit menjadi ukuran. Itu yang disebut masa-masa sulit, masa-masa sukar. Kesukaran, karena kita sebagai manusia harus berhubungan dengan manusia. Dulu manusia berhubungan dengan hewan-hewan buas mungkin ada kesulitan. Tapi dengan makin modern sekarang ini tidak terlalu sulit. Berhubungan dan mengatur, bergaul dengan hewan-hewan buas. Tidak terlalu sulit. Semua bisa diatur dengan baik. Bahkan diajar dengan baik. Saya percaya ibu bapak di rumah punya binatang piaraan. Tidak sulit kan berhubungan dengan mereka. Tapi akan sulit sekali engkau berhubungan kalau yang namanya manusia dengan manusia. Itu masa yang sukar. Karena kita memerlukan. Kita ini senang bergaul, berkumpul, hidup bersama sesama manusia. Tapi manusia sekarang sudah tidak bisa menjadi ukuran. Karena itu dikatakan di sini, saya ingin mengutip sejenak, kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 2, ayat yang ke-14 dulu. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14. Ingatlah dan pesankanlah itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Tuhan. Agar jangan mereka bersilat kata. Bersilat kata. Saudara tahu main silat? Tapi silat ini silat kata. Itulah manusia dalam sekarang ini. Pembicaraan manusia, perkataan manusia, percakapan manusia, hubungan manusia dengan manusia. Perkataannya, pembicaraannya tidak bisa lagi menjadi pegangan dan ukuran. Hari ini dia bicara begini, besok dia bicara lain. Tidak merasa salah. Saya selalu kasih istilah watados, wajah tanpa dosa. Ya, selalu saja. Ini yang dimaksudkan. Karena itu Paulus menasihatkan kepada Timotius ayat yang ke-16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, bahkan akan menambah kefasikan kalau percakapan seperti itu. Kalau saudara lanjutkan perdebatan orang yang bersilat kata, ya,
Tidak akan ada hasilnya engkau menjadi baik, malahan akan membangkitkan emosimu. Karena itulah yang ingin disampaikan oleh Paulus. Lalu kita masuk sekarang ini pada ayat yang kedua bacaan kita tadi. Manusia, dikatakan sini, akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ayat 2 ini sebetulnya diawali dengan kata-kata dalam bahasa Yunaninya esontaigar. Esontaigar. Sebab akan terjadi. Jadi akan terjadi. Itu awal dari kalimat ini. Akan terjadi manusia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana manusia mencintai dirinya sendiri? Baik. Tetapi yang menjadi ukurannya adalah egonya, pribadinya. Banyak orang menikah, saudara pikir itu saling mencintai, belum tentu. Dia menikah, dia mencintai diri sendiri karena dia ingin menguasai Anda. Anda ingin jadi miliknya, Anda tidak boleh menjadi milik orang lain, maka Anda dinikahi. Tapi sesungguhnya dia tidak mencintai dirimu, tapi mencintai dirinya sendiri. Nanti akan muncul sifat-sifatnya. Egois, ingin menang sendiri, tidak pernah mengukur perasaan orang lain. Pasangannya, itu ciri-ciri. Jadi kalau ketika Anda yang sekarang belum menikah, ada laki-laki berkata atau perempuan, saya mencintaimu. Periksa dulu, jangan-jangan engkau mencintai dirimu, tapi ingin memiliki diriku, ingin menguasai diriku, ingin membuat aku takluk kepadamu, itu ciri khas mencintai diri sendiri. Inilah yang akan terjadi di dalam hubungan manusia. Ya, disebut philautoi, mencintai dirinya. Lalu yang kedua dikatakan philarguroi, mencintai uang. Bukan uang tidak perlu, uang perlu. Tapi uang tidak bisa jadi ukuran dalam hubungan manusia dengan manusia. Tapi sekarang ini manusia dengan manusia, ukurannya itu adalah uang, artinya keuntungan. Kira-kira kalau saya bergaul dengan engkau, berteman dengan engkau, menguntungkan aku atau tidak? Ini yang menjadi ukuran. Karena itu disebut masa yang sukar, masa yang sulit. Ketika kita berhadapan dengan manusia, tidak lagi memandang kita sebagai manusia, tapi memandang apa yang kita miliki. Apa yang kita punyai. Selagi engkau memberi aku, engkau kuhargai. Tapi selagi waktu engkau tidak lagi memberi kepadaku, maka kita ditinggalkan. Inilah manusia-manusianya. Alazones adalah pembual. Membesar-besarkan diri pembual itu. Merasa diri hebat, merasa diri super. Sehingga tidak menghargai orang lain. Pembual akan melahirkan dikatakan huperefanoi, sombong, angkuh. Blasfemoi, kasar, pemfitnah. Suka bicara yang jahat. Coba kalau kita bicara tentang kebaikan orang, kita bosan. Tapi kita ketika mendengar kejahatan orang lain, tanpa kita periksa, kita sudah merespon dengan baik. Melike.
Sarananya sekarang ini lewat sosmed. Hei, ada berita begini. Tanpa periksa lagi, saudara langsung menyebarkan berita itu. Dan itu menjadi hobi. Padahal Anda menghancurkan hidup orang, karir orang, manusia lain. Engkau hancurkan. Tapi engkau mudah sekali dengan jarimu. Mungkin bukan dengan mulutmu, tapi sekarang dengan jarimu engkau memfitnah orang lain. Makanya saya katakan jarpendos, jari-jari penuh dosa. Karenanya kita bisa melihat, itu yang dimaksudkan. Jadi saudara, dengan kita alat-alat internet, semuanya ini memudahkan hubungan kita, betul. Tapi apa semuanya itu memudahkan hubungan kita? Lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Saudara punya keluhan. Zaman sebelum ada sosmed, keluhan itu kadang-kadang hanya dimakan sendiri atau bicara dengan orang yang terbatas. Tapi sekarang ini tidak malu-malunya, ibu-ibu punya keluhan terhadap suaminya, langsung pasang status. Dan temannya melike, dia senang sekali. Seolah-olah direspon. Bukan, like dari temanmu karena masalahmu, itu artinya syukur. Bukan dia senang. Di sini letaknya. Itulah yang disebut masa-masa yang sukar. Tidak taat pada orang tua. Anak-anak tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Karena orang tuanya sendiri kasih contoh. Orang tuanya lebih peduli untuk menjawab apa yang ada di HP-nya. Ketika anaknya meminta sesuatu, dia berani berkata, nanti, dia dulu ini yang penting. Dan anaknya juga nanti akan bicara seperti itu. Nanti, ininya yang penting. Saya tidak anti alat-alat modern. Tapi itu yang masa-masa akhir ini akan menjerumuskan kehidupan orang. Anda duduk berdua di ruang tamu, istri pegang HP sendiri, suami pegang HP sendiri. Berhubungan dengan orang yang jauh, bercakap, senyum, tertawa sendiri. Tapi antara hubungan kita berdua sunyi sepi. Terakhir ngantuk masuk kamar tidur. Dan ini masa yang sukar. Kalau Anda terlibat seperti itu, apakah penyakit-penyakit seperti ini kita akan buang dalam hidup kita? Kita perbaiki kembali. Engkau ketinggalan istrimu mungkin tidak panik. Tapi ketinggalan HP-mu paniknya luar biasa. Ayo jujur. Supaya ini tidak menggerogoti iman percaya kita. Kehidupan kita sesama manusia. Acharistoi, tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu bersyukur. Tidak tahu budi baik. Kalau ada kebaikan orang yang kita terima, kita anggap itu kewajiban orang itu. Dan begitu dia tidak baik lagi dengan kita, ya, kita langsung lupa. Dan ingat yang jelek-jeleknya. Tidak tahu berterima kasih. Orang sekarang ini lebih banyak tidak tahu balas budi. Tidak tahu budi baik orang. Banyak seperti itu.
Ya kalau engkau baik, ya itu kewajibanmu. Kalau engkau tertipu, engkau salah sendiri. Tidak ada rasa budi. Zaman dulu masih ada istilah. Saya lupa istilahnya. Ada budi, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Sekarang tidak lagi. Sehingga ada orang berkata, sulit berbuat baik dengan orang, sulit menolong orang. Ini masa yang sulit. So, manusia semuanya mementingkan dirinya sendiri. Anosioi, tidak suka yang baik. Sukanya permainan yang kotor. Cara-cara yang kotor. Kadang-kadang cara-cara yang kotor ini tidak sedikit. Antar gereja pun melakukan segala sesuatu bukan dengan kebaikan, hubungan kasih, berdamai. Tidak. Menindas orang lain dengan cara-cara yang kotor. Pada ayat yang ketiga disebut astorgoi. Tidak mengasihi. Artinya apa? Empati orang menjadi hilang. Tidak ada lagi empati satu dengan yang lain. Kasihan. Anda lebih berempati dengan drakor daripada dengan tetangga yang susah. Karena dengan nonton itu Anda turut menangis, meresapi, heran. Dengan cerita orang dalam film, engkau turut terlibat perasaanmu. Ya. Ini orang nonton menikmati ceritanya, tapi tidak menangkap pesannya. Ada dua orang nonton film. Menikmati ceritanya sampai terbawa perasaannya, sampai turut menangis. Padahal engkau orang Sunda, di sana orang Korea, beda. Tapi engkau terlibat, kenal juga tidak. Tapi kalau orang yang menikmati, artinya menangkap pesan dari film itu lain. Otaknya menjadi cerdas. Budi pekerti pikirannya, kehidupannya menjadi diperbaiki. Aku tidak mau seperti itu. Kita lanjutkan sekarang ini. Sehingga dikatakan pada ayat-ayat yang ketiga tadi, tidak mau berdamai, suka bermusuhan, dan diaboloi, pemfitnah, suka menghakimi. Menuduh orang dengan salah tanpa minta maaf bahwa aku sudah salah berpendapat seperti engkau. Lihatlah kehidupan sosmed, kan dipakai seperti itu semua. Saya bukan membela Pak Jokowi. Tapi seringkali saya lihat dia diperlakukan tidak adil dengan hal-hal seperti ini. Tapi saya sadari memang inilah akhir zaman. Inilah zaman-zaman yang akhir. Masa-masa yang